Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, bicara soal Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulul Amin. Nabi adalah seorang Rasul yang mengemban amanah. Kita tahu bahwa amanah adalah sifat semua para nabi. Bukan nabi kita saja, tapi semua para nabi. Dan antum bisa baca dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala menyebut 5 nabi. Pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di ayat 105. Kemudian setelah itu menyebut Nabi Allah Hud di ayat 125-nya. Kemudian menyebut Nabi Saleh di ayat 143-nya. Kemudian menyebut Nabi Lut di ayat 161-nya. Dan terakhir menyebut Nabi Syuaib di ayat 178-nya. Apa kata-kata mereka? Semua mirip. Di mana mereka mengatakan inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah. Artinya rasul yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada kalian. Artinya semua para nabi dan rasul itu memiliki sifat yang disebut dengan al-amin, sifat amanah. Tetapi yang perlu dipahami dalam sifat amanah ini sebelum kita menginjak kepada sejarahnya, ya, bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanah ini. Sedikit kita akan beri penjelasan apa itu amanah dan dalam perkara apa saja kita ini harus bersikap amanah itu. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini bahwa amanah itu memiliki 3 syarat. Orang kalau memiliki 3 syarat ini berarti orang itu disebut amanah. Syarat yang pertama adalah iffatun amma laisa lahu haq. Iffah itu artinya menjaga diri, menjaga kehormatan, untuk tidak menyentuh sesuatu yang bukan haknya. Iffah namanya. Iffah itu artinya menjaga kehormatan, menjaga diri. Iffah. Iffatun amma laisa lahu haq. Itu bahasa Arab, bahasa kitanya ya. Iffah itu menjaga diri, tidak menyentuh yang bukan hak kita. Artinya ketika kita menyentuh hak orang lain, berarti kita tidak amanah. Kita tidak boleh menyentuh yang bukan hak kita. Entah mengambil harta orang, ya, dengan cara zalim, dengan cara ghoror, menipu dan yang semacamnya, gitu. Ataupun mengambil istri orang, itu kan bukan haknya itu, ya. Ataupun mengambil barang orang dan begitu seterusnya, pokoknya yang bukan hak kita kita ambil, maka dia tidak amanah. Ini yang pertama. Yang kedua, ar-ri'ayatu faqal hifdi.
Ar-riayah itu artinya bukan hanya sekedar menjaga, tapi merawat. Kalau hanya sekedar menjaga, belum dikatakan amanah. Ar-riayah. Contoh namanya, saya menitip motor. Ya bisa saja kita letakkan di gudang gitu saja kan. Mau rusak, mau apa, terserah. Itu hanya sekedar menjaga saja. Ya, tetapi amanah itu bukan sekedar menjaga, tapi ada riayah. Riayah itu di atasnya menjaga. Artinya bukan hanya sekedar dititipi barang, kita rawat barang itu. Sehingga ketika dia menitipkan kepada kita seperti itu, maka kita pun membalikannya seperti itu. Itu disebut riayah. Berarti orang itu amanah namanya. Karena ada orang yang dititipi itu dia tidak menjaga, letak gitu saja kan. Kadang-kadang sampai rusak pula. Kemudian ketika diambil barangnya, kenapa rusak? Nggak tahu, saya kan cuman dititipi saja, saya nggak nyentuh kok barang itu. Soal dia rusak itu urusan barang kan itu ya. Maka ini nggak amanah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menjaga, tapi ada riayah lebih daripada menjaga. Merawat gitu ya, menjaga plus merawat. Itu baru dikatakan amanah. Ya. Dan yang terakhir, antuaddi ila sahibuha fi waktiha. Hendaklah mengembalikan kalau itu bentuk barang kepada yang berhak pada waktunya. Antuaddi ila sahibiha ila waktiha. Melaksanakan, mengembalikan amanah itu kepada pemiliknya apabila sudah sampai waktunya. Balikin. Antum pinjam uang sama saya, berarti ada amanah di sini. Kapan dibalikan? Minggu depan Ustaz. Dah sampai minggu depan, mana uangnya? Tak ada Ustaz, belum ada uang. Gak amanah antum. Karena harus mengembalikan pada waktunya. Ya, ini 3 syarat. Kalau 3 syarat ini ada, insya Allah antum dikatakan amanah. Karena ini syarat ini. Orang yang memegang amanah ini. Ya. Termasuk juga ini bisa diterapkan kepada semua hal yang berkaitan dengan amanah. Seorang pemimpin, umpamanya contohnya, dia dilantik menjadi pemimpin. Berarti seorang pemimpin harus ifah, tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Yang kedua, dia harus menjaga rakyatnya, bukan hanya sekedar menjaga, tapi juga betul-betul mensejahterakannya, riayah. Ya, kemudian dia pun harus menepati janjinya. Dia kampanye janji apa tuh? Sudah jadi, mana? Karena harus disampaikan kepada pemiliknya tepat waktu kan itu. Sekarang udah jadi pemimpin, mana janjinya? Makanya kalau seandainya satu saja dari 3 perkara ini hilang, berarti pemimpin itu tak amanah. Gitu maksudnya. Ini syarat ini harus ada. Orang dikatakan amanah karena syarat ini ada pada Nabi SAW. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun amanah terbesar dalam kehidupan kita adalah menjaga tauhid, menjaga akidah. Ini amanah yang paling besar. Menjaga tauhid, akidah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran ketika kita ruh ini berada di alam ruh. Kita didatangi Allah Subhanahu wa taala dan Allah katakan apa? Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Semua ruh mengatakan qalu bala, ya, Anda Rabb kami. Sehingga ketika bayi itu berojol dari perut ibu, kata Rasul apa? Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu terlahir fitrah. Arti fitrah itu mengenal siapa Tuhannya. Jadi kalau seandainya ada orang hidup di hutan, jangan diracuni dengan pemikiran sesat. Pasti dia di atas tauhid. Kalau dia hidup sendiri gitu ya. Karena dia akan mengikuti fitrahnya. Menjadi sesat dari fitrah itu karena lingkungan. Makanya hadis setelahnya fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, bapaknya yang menjadikan dia Majusi. Hadisnya titik sampai di sini. Dan Rasul tidak mengatakan bapaknya yang menjadikan dia Islam, karena dia sudah Islam. Ya, karena dia sudah Islam, tidak perlu disebut lagi. Makanya lingkungan yang merusak fitrahnya itu. Makanya ketika kemudian orang melakukan kesyirikan, berarti dia tidak amanah dalam akidah. Ini satu.
Yang kedua, amanah juga masuk pada ibadah. Salat itu amanah dari Allah. Puasa itu amanah dari Allah. Zakat itu amanah, haji itu amanah. Yang diwajib-wajibkan kepada kita itu semua amanah. Ketika kita meninggalkan salat, artinya kita meninggalkan amanah. Ketika kita meninggalkan puasa, zakat, haji, padahal kita sudah mampu untuk berangkat dan tidak ala merintang, artinya dia sehat badannya, cukup uangnya, apalagi berarti dia tidak amanah. Ini yang kedua. Yang ketiga, amanah juga menyentuh al-jawarih, menyentuh anggota badan. Anggota badan ini titipan Allah, mulai dari kepala sampai kaki. Jangan sampai kemudian mata kita memandang yang diharamkan, berarti kita tidak amanah dengan mata kita. Telinga kita mendengar yang haram, berarti kita tidak amanah dengan telinga kita. Tangan kita, kaki kita, sampai kepada kemaluan kita. Kata Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha kataba ala ibni Adam hadduhu minaz zina. Sesungguhnya Allah sudah mencatat kepada anak Adam itu ada bagian dari zinahnya. Adapun mata zinahnya memandang, telinga zinahnya mendengar, lisan zinahnya bicara, jiwa zinahnya berkeinginan, dan diakhiri dengan kemaluan bisa membenarkannya, bisa juga mendustakannya. Artinya kalau kita tidak menjaga badan kita, berarti kita tidak amanah dengan badan kita. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan tentang hakikat malu, apa kata Rasul? Istahyu minallah haqqal haya. Malulah kepada Allah sebenar-benar malu. Bagaimana caranya? Falyahfadir ra'sa wa ma wa'a. Jagalah kepala dan semua isi dalam kepala. Isi dalam kepala ya mulut, hidung, telinga, mata, otak, itu isi kepala. Ya, jaga kepala dan isinya, kata Rasul. Yang kedua, wal batna wa ma hawa. Dan jagalah perut dan semua isinya. Jangan memasukkan yang diharamkan. Masukkan yang halal ke dalam perut. Kemudian kata Nabi SAW, wal yadhkuril mauta wal bila. Hendaklah dia mengingat musibah dan kematian. Ini yang ketiga, bahwa anggota badan kita dari kepala sampai kaki itu semua amanah dari Allah. Kalau kita sampai disimpangkan mata kita bermaksiat, berarti kita tidak amanah. Kemudian yang keempat, ar-ri'ayatu li ahli, menjaga keluarga. Itu juga amanah. Karena Nabi SAW mengatakan, kullukum ra' wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian itu pemimpin dan akan ditanya kepemimpinan kalian, kan? Termasuk kepala rumah tangga, pemimpin dan akan ditanya soal keluarganya. Istri juga pemimpin bagi anak dan harta suaminya, akan ditanya juga di hadapan Allah. Jadi siapa yang kemudian seorang suami membiarkan istrinya bermaksiat, dibiarkan saja, anaknya bermaksiat, dibiarkan saja, berarti dia tidak amanah. Makanya Rasul menyebut sebagai dayus. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab dengan keluarganya itu disebut dayus namanya. Anaknya dibiarin saja, tak pakai jilbab dibiarin saja, nggak dicereweti gitu kan. Harusnya kan dijaga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Karena begini ya, ini sesuatu yang terbukti di masyarakat. Orang tua kalau mendidik anak dari kecil dengan baik, kemudian Allah takdirkan setelah dewasa jadi jahat, biasanya dia akan kembali kepada baik. Orang tua kalau kita didik anak itu dengan baik, tapi Allah takdirkan setelah dewasa rusak pula dia, insya Allah dia akan balik lagi. Tapi kalau orang tua membiarkan anaknya tidak dididik sama sekali, kemudian dia jahat, rata-rata tidak balik, pasti jahat terus dia. Makanya kebaikan anak itu dimulai dari awal, ya, maka dia akan merasakan akhirnya. Dan umumnya seperti itu. Sebab kalau anak itu kita didik nih, sholat, suruh ngaji, suruh apa kan, Allah takdirkan lampamanya usia SMA itu mulai berubah, pergaulan bebas mamanya kan, rusaklah anak itu. Tapi nanti satu hari, entah dia setelah menikah, pasti dia baik lagi tuh. Dia akan teringat pendidikan orang tuanya itu. Tapi kalau orang tuanya itu tidak pernah mendidik, kemudian anak ini rusak, dia bisa berhujah dengan orang tuanya. Saya nggak dididik sama orang tua saya kok.
Kan gitu kan. Dia bisa nyalahkan orang tuanya tuh. Nah, makanya kenapa kemudian keluarga itu amanah, apalagi anak-anak, ya. Maka orang yang membiarkan kemudian mereka tidak diberikan pendidikan, berarti kita tidak amanah di sini. Kemudian juga termasuk darah, harta, kehormatan, itu semua amanah. Kita tidak boleh menumpahkan darah orang, tidak boleh mengambil hak harta orang ataupun mencela kehormatan orang dengan menggibah, menghina, merendahkan dan begitu seterusnya. Itu kita tidak amanah berarti. Karena Rasul mengatakan inna dima'akum wa amwalukum wa a'radukum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian terjaga dalam Islam. Jangan ditumpahkan, jangan diambil hartanya, dan jangan digibah orangnya. Jangan dihilangkan kehormatannya, dibongkar aibnya dan begitu seterusnya. Ini juga termasuk amanah. Lah amanah juga mencakup al-qadha, hukum. Apabila Allah takdirkan di antara kita ada yang jadi hakim, ya, maka hakim itu amanah. Jangan memutuskan sesuatu hukum yang di luar daripada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kata Rasul, al-qudatu thalathun. Hakim itu ada 3. Hakim itu ada 3. Yang pertama, kata Nabi SAW, rajulun arafal haq faqadha bihi fahuwa fil jannah. Hakim yang tahu kebenaran, dengan kebenaran dia putuskan itu, maka hakim ini masuk surga. Yang kedua, wa rajulun arafal haq falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa finnar. Hakim yang tahu kebenaran tapi terkalahkan dengan hawa nafsunya, mungkin disogok, kasih duit supaya dirubah hak hukumnya, ya kan? Kemudian dia memutuskan bukan di atas kebenaran, dia di neraka. Dan yang ketiga, rajulun lam ya'rifil haq. Hakim yang tidak tahu kebenaran. Karena dia tidak tahu kebenaran, dia diputuskan dengan kejahilan, maka dia masuk neraka. Jadi nggak sembarang jadi hakim itu. Karena hakim ini yang memutuskan seseorang bersalah, dia bersalah, atau kalau dia jahat, maka dia memutuskan seseorang yang tidak bersalah jadi bersalah. Bisa saja yang tadinya tidak dibunuh jadi dibunuh, yang tadinya hartanya tidak boleh diambil jadi dirampas, yang tadinya kehormatannya harus dijaga jadi tercemar. Hati-hati jadi hakim ini, ya. Termasuk juga saksi juga amanah. Yang jadi saksi juga amanah, bukan hakim saja. Karena saksi juga menentukan kepada tersangka, kan itu. Terkadang kita bisa bayar saksi itu untuk bicara, akhirnya yang tidak bersalah jadi bersalah, yang tidak dipenjara dipenjarakan akhirnya. Zalim, tidak amanah dia. Nah, termasuk juga dalam persidangan secara keseluruhan itu, di situ juga amanah. Termasuk juga kekuasaan sultan. Kalau Allah takdirkan, umpamanya Pak Iqbal jadi, otomatis kan, amin kan itu. Amin, amin. Amin apa aman? Amin. 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 Taib, ya. Itu juga amanah. Perhatikan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok kata Rasul. 1 tidak akan diajak bicara, 2 tidak akan dibersihkan, 3 tidak akan dilihat, 4 disediakan azab yang pedih. Siapa 3 orang ini? Kata Nabi SAW, yang pertama, syaikhun zanin. Orang tua, sudah tua, masih juga berzina. Yang kedua, wa'ilun mustakbir. Orang miskin, sudah miskin, sombong lagi. Dan yang terakhir, malikun kadzab. Pemimpin, tapi berdusta. Pemimpin berdusta. Ya. Kenapa kemudian berdustanya rakyat dengan pemimpin itu berbeda? Berdusta itu dosa besar, rakyat berdusta dosa besar, tapi pemimpin berdusta itu dosanya jauh lebih besar. Kenapa? 3-4 perkara dia akan dapat di akhirat itu. Dia tidak akan diajak bicara Allah, naudzubillah. Dia tidak akan dilihat Allah, naudzubillah. Dia tidak akan dibersihkan Allah, naudzubillah. Dan disediakan azab yang pedih lagi, coba bayangkan. Salah satunya malikun kadzab, pemimpin yang berdusta. Kenapa kemudian pemimpin yang berdusta hukumannya sampai 4 sedemikian kerasnya?
Karena seorang pemimpin itu buat apa berdusta? Hukum ada di tangan dia, ngapain dia berdusta? Ya. Kan hukum ada di aturan-aturan dia yang pegang. Dia bisa membuat aturan sekehendaknya. Ya. Dia bisa atur MK, dia bisa atur ini, dia bisa atur itu, macam-macam dia bisa atur. Dia bisa atur semuanya ke pemimpin itu. Ngapain dia berdusta? Dia bisa atur semuanya. Hukum ada di tangan dia, tidak perlu berdusta. Seorang hakim itu, seorang pemimpin itu. Makanya kenapa kemudian diancam sedemikian rupa nih dalam hadis ini. Malikun kadzab, naudzubillah. Bahkan Rasul mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Siapa dari hambanya diberikan kepemimpinan untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia mati, pada hari dia mati dia sedang menipu rakyatnya, maka Allah haramkan surga padanya. Naudzubillah. Ya. Makanya ketika Rasul menyurati Raja Herakli, apa kata Rasul? Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad ibn Abdullah untuk Raja Herakli, pemimpin Romawi. Apa kata Rasul? Masuklah ke dalam Islam. Sebab kalau tidak, engkau akan menanggung seluruh dosa Arisiyud, kaumnya. Jadi seorang pemimpin itu kalau berdusta, itu dosanya bukan satu. Kalau kita berdusta, mungkin tidak banyak dosanya. Tapi kalau pemimpin berdusta itu, dia akan menanggung dosa dusta satu tuh. Orang Indonesia itu berapa jumlahnya tuh? Itu tanggung sama dia itu dosanya tuh. Nah, tapi pemimpin sekarang mana takut? Nggak akan takut pemimpin sekarang ini mau berdusta. Yang justru itu pula yang dusta itu biasanya kalau sekali nggak dipercaya, tapi kalau terus diulang-ulang lama-lama orang yakin. kan itu ya. Awalnya diberita hoax kan begitu, dibuat berita hoax, biarin hoax gitu. Tapi kalau hari-hari diberitakan, lama-lama ada juga yang percaya kan gitu. Itulah kadang-kadang ya media dipegang penguasa, dia suka-suka dia, ya, mematikan ataupun membayar buzzer kan itu. Intinya bahwa hukum penguasa adalah amanah. Termasuk juga amanah adalah ar-ratibah, pekerja dalam sebuah perusahaan atau pekerja dalam sebuah pekerjaan. Dia mengambil gaji tapi tidak sesuai dengan pekerjaan. Mungkin dia mengambil waktu, harusnya mungkin ya kerja jam 8, dia buat jam 8 lebih, ya kan? Ataupun dia main-main pekerjaannya, kayak mungkin tukang bangunan gitu kan. Kalau harian ditengokin, rajin, antum pergi pula duduk-duduk kan itu. Tapi waktu gajian tidak mau dikurang. Itu repot tuh. Tapi kalau kerja mau dikurang-kurang, ketika gajian, tidak mau saya kurang. Satu hari 150, kali seminggu sekian kan itu. Kecuali pakai CCTV mungkin ya. Ya, tapi yang jelas itulah kenapa terjadi seperti itu. Tidak ada amanah. Amanah sudah dicabut. Makanya Nabi SAW dengan tegas bahwa nanti di akhir zaman itu memang amanah akan hilang. Lah termasuk juga naqlul khabar. Ketika kita ini menyebarkan sebuah berita atau ketika kita mendengar sebuah berita, itu harus amanah. Karena seorang fasik itu kalau datang memberikan berita tidak bisa langsung ambil. Di cross check dulu kan, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu dulu kan, cross check dulu berita itu benarkah salah. Sebab kalau kita main telan saja, kita tidak amanah tuh. Atau ketika kita menyebar berita copy paste, ya, atau menyebar berita di YouTube gitu ya, di share ke sana kemari, pastikan dulu berita ini benar atau salah. Kalau tidak, kita tidak amanah dalam itu. Termasuk juga mengambil hak cipta orang, mengambil hak cipta orang, apalagi untuk kebutuhan dunia. Umpamanya antum punya channel YouTube, ya kan, diambil sama orang, disebarkan untuk keinginan dia dan cuan dia umpamanya, dan dia tidak izin, berarti mengambil hak cipta orang kan, tidak amanah, haram duitnya, ya. Dan banyak lagi jenis-jenis amanah itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk kepada sejarah sedikit Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi saja, orang-orang Quraisy itu sudah menyebut Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi amanah. Dan itu dilihat ketika Nabi SAW sedang menjadi seorang penggembala kambing. Jadi usia 12 tahun itu sudah nampak amanahnya itu.
Terkadang kawan-kawannya ini kalau seandainya ada acara walimah atau acara kumpul-kumpul, kemudian mereka harus meninggalkan gembalanya, terkadang mereka titipkan tuh kambing-kambing itu kepada Nabi. Dan apabila selesai acara, mereka datang mengambil. Dan subhanallah, tidak ada yang sakit, tidak ada yang hilang, malah kambing itu gemu-gemu, coba dirawat sama Nabi. Padahal itu titipan orang tuh. Nah, itulah dari situ orang-orang yang sama-sama seprofesi Nabi saja sudah kemudian menggelari Rasul SAW itu sebagai Shadiqul Amin. Itu ketika menjadi penggembala kambing itu. Ditambah-tambah ketika kemudian dia mulai bergerak ke perniagaan, maka Rasul membuktikan amanah dia luar biasa. Sampai kemudian orang-orang kaya Arab itu berani mereka menitipkan harta kepada Rasul untuk Rasul jualkan di Syam. Sampai terakhir terdengar seorang wanita, Khadijah, ya, karena terdengar kok ada orang yang bagus, amanah, jujur, bawa dagangan orang Mekah selalu untung. Dia pengen juga lah. Akhirnya dipanggil dan diajak kerjasama. Belakangan jadi istrinya pula. Itu luar biasa. Ya, itu karena amanah coba. Bahkan kita lihat ketika Nabi SAW ketika Ka'bah runtuh gara-gara banjir. Ka'bah banjir kemudian runtuh kan. Maka orang-orang Quraisy ketika itu Rasul belum diangkat jadi nabi kan. Maka pemimpin renovasi itu Al-Walid ibn Mughirah, orang musyrik tetapi orang paling kaya. Al-Walid ibn Mughirah itu sebenarnya dia sudah tertarik sih dengan Islam awalnya, tapi karena takut hilang jabatan akhirnya kufur. Maka turunlah surah Al-Mudaththir kepada Al-Walid ibn Mughirah ini, Dzarni wa man khalaqtu wahida, terus sampai sauslihi saqar. Jadi Al-Walid ini menggerakkan orang Quraisy, bagaimana kalau kita robohkan Ka'bah, kita bangun dari awal. Tetapi orang-orang Quraisy kan tak mau, karena orang-orang tua mereka sudah bercerita dan sebagian orang yang menyaksikan penyerangan Abraha itu masih hidup. Mereka takut kalau dirobohkan nanti nasibnya kayak Abraha pula gitu kan. Tapi Al-Walid bin Mughirah mengatakan, tidak, niat kita bukan seperti Abraha. Kalau Abraha kan mau menghancurkan, kita kan mau menghancurkan dan membangun lagi. Insya Allah nggak ada apa-apa katanya. Tapi nggak berani juga. Akhirnya Al-Walid lah coba dia mengambil palu kemudian merobohkan satu bata. Kemudian diem lama. Ada nggak ababil nih katanya. Rupanya tak ada apa-apa katanya kan. Habis itu baru dirobohkan semuanya. Kemudian dia mensyaratkan tidak boleh membangun Ka'bah kecuali dananya dana halal. Nggak boleh harus hasil korupsi, nggak boleh. Nggak boleh hasil diskotik, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Ya. Sumbangan-sumbangan harus dia yang halal. Karena dari halal itu tak banyak, akhirnya Ka'bahnya tak jadi. Ya, kan Ka'bahnya tak jadi. Akhirnya karena tidak jadi, hanya jadi separoh, separohnya dikeluarkan. Jadilah separohnya dari Hijr Ismail itu hari ini. Kan Hijr Ismail itu ada tembok melintang itu Hijr Ismail. Dulu itu masuk dalam Ka'bah. Karena dananya kurang, akhirnya cuma separoh dibangun tuh. Dulu kan persegi panjang, akhirnya jadi kotak jadinya. Ya. Dan dulu pintunya di bawah ada dua. Pintu masuk dan pintu keluar. Sekarang diangkat pula pintunya ke atas, cuma satu, ya kan? Jadi akhirnya kemudian ketika peletakan Hajar Aswad, disitulah terjadi ketegangan. Karena masing-masing kabilah mereka yang berhak mengangkat Hajar Aswad sampai mau perang tuh. Sehingga orang yang bijak di antara mereka mengatakan, janganlah kita berperang soal Hajar Aswad. Gini, kita undi saja. Siapa yang akan keluar dari pintu sebelah sana, maka dia yang berhak mengangkatnya katanya. Oh, ditunggu saja. Siapa nih yang keluar dari pintu itu katanya. Rupanya Nabi yang keluar dari pintu itu. Ketika mereka melihat Nabi dan orang-orang sudah mengenal siapa Nabi, sejak di zaman jahiliyah sudah mengatakan Shadiqul Amin, mereka bahagia semuanya karena tahu siapa sosok Nabi dari Bani Hashim. Ya. Akhirnya Rasul pun cerdas, dia tidak mau mengangkat sendiri. Dia bilang ambil kain. Ya, letakkan Hajar Aswad di tengah. Kita masing-masing lah ambil pojok-pojok kain itu. Kan kita ngangkat bersama jadinya. Dari situlah mereka menganggap memang ini orang amanah dia. Orang yang amanah luar biasa. Itu bagaimana amanahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh amanah Nabi SAW. Termasuk juga ikhwatul fidin saat Nabi SAW hijrah ke Madinah kan. Kenapa Ali dibiarkan coba untuk menggantikan posisi dia di Firasul Maut, tempat tidur kematian? Bisa saja Ali mati loh. Karena itu dikepung. Kan Abu Jahal itu sudah mengepung rumah Nabi. Ketika Rasul masih di dalam aja, Abu Jahal sudah dikepung tuh rumah Nabi itu.
Bahkan Abu Jahal itu sesumbar, tapi walaupun demikian Abu Jahal masih lebih baik dibandingkan Zionis Israel. Ya, Abu Jahal itu tahu aturan perang. Rasul ada dalam rumah, dia mengepung. Abu Jahal tahu etika, tidak boleh mendobrak rumah kalau tidak diizinkan, walaupun itu musuhnya. Jadi Abu Jahal itu nunggu sampai Rasul keluar, sampai dia keluar buka pintu baru diserang. Tapi kalau pintu tertutup, maka Abu Jahal tidak mungkin menyerang, karena itu adab, tidak boleh masuk ke rumah orang tanpa izin. Etika. Makanya Abu Jahal lebih baik daripada Zionis Yahudi itu. Oh, Zionis Yahudi itu nggak bagus itu. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, permusuhan, la tajidanna asyaddan nas adawatan lilladina amanul yahud walladina asyraku. Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman. Siapa? Pertama Yahudi, baru setelah itu orang musyrik. Yahudi dulu, baru orang musyrik kan? Artinya Abu Jahal masih lebih baik daripada orang-orang Yahudi, gitu maksudnya. Karena Abu Jahal kan musyrik, dia bukan Yahudi. Baru setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam rumah itu, udah ditingkar rumahnya, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Yasin untuk dibaca oleh Nabi. Permulaan surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ada riwayat yang mengatakan Rasul memegang tanah, memegang debu, kemudian ketika baca ayat itu dilempar ke atas. Tapi ada yang mengatakan riwayatnya lemah, tidak ada Rasul memegang debu itu, melempar debu itu. Rasul hanya membaca ayat itu saja, tiba-tiba Allah serang kantuk orang-orang yang berada di sekitar rumah itu. Tiba-tiba tidur mereka. Mereka tidur, Rasul keluarlah. Ya, setelah Rasul keluar, mereka bangun, kan itu. Mereka tersadar, kenapa kita tidur semua di sini? Akhirnya mereka masih nengok-nengok juga. Oh, nggak ada tuh, nampak orang tidur tuh. Padahal Ali di situ kan, udah diganti posisinya kan. Rasul sudah pergi ke rumah Abu Bakar tuh. Alasan Nabi membiarkan Ali di situ, kenapa? Karena ada beberapa barang yang dititipkan kepada Rasul belum dikembalikan. Makanya Rasul mengatakan kepada Ali, jangan kau susul aku dulu, sebelum barang-barang ini kau kembalikan kepada pemiliknya. Selepas itu kau ke Madinah. Lihat bagaimana amanahnya Nabi. Walaupun dia dimusuhi loh ya, diusir, masih juga orang musyrik itu nitip sama Nabi itu barang itu. Ya, padahal dimusuhi, diusir lagi coba. Kalau kita dimusuhi, dititipi barang, mana ada? Disikat aja, biarin biar hilang motornya. Gitu ya. Udah menantu dia? Udah menantu atau belum? Belum nikah. Masih bujang Ali. Ya, kan di Madinah menikahnya. Ini belum hijrah. Intinya bahwa begitulah sebelum hijrah Rasul itu luar biasa. Apalagi setelah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Pernah terjadi juga orang-orang yang menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil, tidak amanah saat perang Hunain. Jadi ketika Nabi SAW perang Hunain kan bawa ghanimah banyak tuh. Ya, akhirnya para pembesar Quraisy atau pembesar Quraisy yang sudah masuk Islam dari kalangan Muhajirin itu seperti Abi Sufyan dan yang lainnya itu dapat bagian banyak dari harta rampasan perang dibandingkan orang-orang Ansor yang sudah lama perang bersama Nabi. Maka kemudian terjadilah riak-riak yang mengatakan, gimana Rasul ini bagi-baginya kok kayak gitu katanya. Ini nggak adil nih kayaknya. Akhirnya datanglah orang yang nanti akan jadi cikal bakal Khawarij, namanya Dzulhuwaisirah. Jadi Dzulhuwaisirah datang kepada Rasul, terang-terangan dia mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad adil lah kau ini, masa bagi-bagi kayak gini katanya. Maka Rasul mengatakan, illam adil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku, kata Rasul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkataannya yang bagus sekali. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ala ta'manuni wa ana aminun fis sama. Siapa lagi yang lebih amanah daripada aku? Sementara Allah menganggap aku ini amanah. Setiap hari datang wahyu kepada aku, kata Rasul. Masih juga kalian nggak percaya dengan aku, kata Rasulullah itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menjaga amanah. Bahkan bukan hanya sekedar itu, satu hari Rasul mau tidur Rasul itu,
Tapi di bawah ranjang ada kurma, ada satu butir kurma. Ketika diambil mau dimakan tak jadi, ya, dibuang sama Nabi. Kenapa Nabi SAW membuangnya? Akhsha an takuna sadaqah. Aku takut kurma itu kurma sedekah, katanya. Ini miliknya orang miskin. Keluarga Nabi tak makan sedekah. Tak mau Rasul mengambilnya, dibuang lagi. Coba bayangkan. Karena keluarga Nabi tidak makan sedekah. Rasul itu dan keluarganya hanya makan hadiah. Kalau ada Habib, aku keturunan Nabi, kasih sedekah 1 miliar. Kalau nerima, palsu kau Habib ini. Habib tak makan sedekah. Kan gitu ya. Kalau hadiah ya. Kalau dia menghadiahkan, saya nggak mau, saya maunya sedekah. Bapaknya kan. Jadi ngecek Habib nggak Habib itu, ya kasih sedekah aja tuh. Kalau dia menerima sedekah, bukan Habib kamu. Karena turunan Nabi, Ahlul Bait tidak makan sedekah. Karena sedekah itu kotoran harta orang yang dibuang. Keluarga Nabi tak makan kotoran. Keluarga Nabi itu makan hadiah. Nah, bayangkan Rasul tidak mau makan sedekah. Padahal ini kan tidak tahu namanya nemu kurma kan. Bisa saja hadiah, bisa sedekah kan. Tapi Rasulullah SAW itu menunjukkan amanahnya sampai ke taraf seperti itu. Tidak mau juga dia makan. Waroknya luar biasa gitu ya. Nabi SAW itu. Ya. Termasuk juga kalau kita melihat sejarah amanahnya Nabi SAW. Ketika Nabi meminjam uang, kemudian dia akan mengembalikan uang itu. Ditentukan harinya, tempatnya. Rasul nunggu di situ, ndak pergi-pergi. Sementara orang yang meminjamkan uang nggak hadir sampai 3 hari. Nunggu 3 hari Nabi di situ. Kalau kita kan enggak, udah janjian 1 jam nggak datang, pergilah kita kan. Gitu kita kan itu ya. Nabi tidak, ditunggunya dia. Sampai seperti itu amanah Nabi SAW. Termasuk juga dalam penegakan hukum. Sampai ketika ada seorang wanita mencuri. Wanita ini rupanya anak pejabat di salah satu suku. Akhirnya kemudian ketika barang pencuriannya dikira, oh berarti sudah layak potong tangan. Karena dia wanita anak pejabat, kasihanlah dipotong tangan itu. Akhirnya melobi Nabi, jangan dipotong, itu anak pejabat. Tapi mereka tidak berani ngomong sama Nabi. Akhirnya apa? Dipanggilnya anak angkat Nabi, cucu Nabi cucu anak angkat Nabi, namanya Usama ibn Zaid. Kan Rasul punya anak angkat namanya Zaid ibn Harithah. Punya anak dari Zaid ini Usama ibn Zaid. Jadi mereka mengatakan, cobalah ngomong sama Usama. Usama kan cucunya anaknya Zaid, berarti cucu angkatnya Nabi. Itu orang yang paling cinta Nabi itu. Coba lewat dia saja ngelobinya, katanya. Maka Usama ngomong terang-terangan, ya Rasulullah, kalau bisa janganlah, itu wanita anak pejabat. Oh, Rasul marah dan mengatakan, ya Usama, hancurnya umat dulu itu. Kalau yang mencuri orang kaya, hukum tumpul ke atas. Kalau yang mencuri orang rendahan, orang miskin, hukum pula tajam ke bawah. Demi Allah, wahai Usama, lau Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Kalau putriku si Fatimah itu mencuri, sudah kupotong tangannya. Lah itulah keadilan di sini. Keadilan, ya. Ini kalau pendukungnya saja, nggak usah biarin, ya. Nah, kalau posisi kejar aja kan. Nah, kadang-kadang dan ini ditampakkan ketidakadilan itu. Betul-betul ditampakkan loh. Itulah kadang-kadang ya, memang betul kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sayati alaikum zaman walladzi ba'dahu syarrun minhu. Akan datang sebuah zaman itu setelahnya jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Ya kan, setelahnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Ya, inilah makanya kemudian Nabi SAW betul-betul mencontohkan amanah dalam segala hal. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini. Silakan kita buat tanya jawab saja. Ini ada pertanyaan di YouTube. Ini apa nih? Ustadz, saya mau tanya, saya mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka
Saya bisa umroh ke tanah suci, tapi yang berangkatkan saya bos saya, dia non muslim. Gimana hukumnya Ustaz? Bagus hukumnya. Ya tidak apa-apa, asal dia tidak memberikan syarat. Ya, karena siapapun yang berikan syarat, kalau syaratnya di atas kebatilan, walaupun 1000 syarat tetap batal hukumnya. Kalau dia tidak berikan syarat, tidak apa-apa. Orang kafir, dia mau korban, kasih kambing, asal nggak kasih syarat aja, kasih kambingnya, ya nggak apa-apa, kita jadikan hewan korban. Tapi apakah kemudian berpahala? Ya tidak. Orang kafir itu walaupun korban 100 ekor kambing pun nggak akan berpahala sampai dia jadi muslim. Ya, tetapi Allah itu maha baik. Ketika orang kafir bersedekah di dunia, Allah akan lipat gandakan hartanya di dunia. Dia hanya di dunia saja. Ya, jadi kalau orang kafir berbuat baik, Allah kasih kebaikan di dunia, tapi dia tidak sampai ke akhirat. Itulah bedanya kita dengan orang kafir. Kita punya harapan, orang kafir tidak punya harapan. Tapi kalau mereka bersedekah, Allah lipat gandakan juga pahalanya. Apa namanya? Hartanya, bukan pahalanya. Ya, kalau mereka berbuat baik, Allah lipat gandakan kebaikannya di dunia saja. Di dunia. Jadi pertanyaannya, kalau memang dia berangkatkan, nggak apa-apa, terima saja. Asal jangan kasih syarat. Kecuali syarat-syaratnya mungkin tidak bertentangan, ya nggak apa-apa. Pemanya dia non muslim, saya kasih kamu berangkat haji atau umroh sana, tapi habis haji kau harus lebih baik lagi. Itu kan benar syaratnya itu. Tapi kalau syaratnya, kalau kau habis haji, kau pulang waktunya kerja, tak ada sholat lagi karena sudah suku hajikan kau. Itu syaratnya tak benar kalau itu. Itu tidak boleh. Kalau udah main syarat-syarat tak boleh, kecuali syaratnya tidak bertentangan. Wallahu a'lam. Iya. Kalau yang berangkatkan misalnya karyawan ini bank konvensional itu gimana? Kalau dia tahu itu uang riba, enggak? Ada masalahnya ada. Di sini ada riwayat gitu. Di sini nggak ada hadir. Di luar Pak. Ya, kalau lembaga itu sudah jelas-jelas bergerak di lembaga ribawiyah, yang memang prakteknya memang riba dari awal sampai akhir, dan kita tahu di situ, sebaiknya ditolak. Ya, karena bagaimanapun kita sudah tahu. Lain kalau tidak tahu, umpamanya saya tidak bekerja di instansi itu, tiba-tiba Anda yang bekerja di situ ngasih uang untuk umroh, berangkat aja. Kita berhusnudzon, boleh jadi dia punya bisnis lain yang diberikan kepada saya, yang bisnis lain yang halal. Tapi kalau kita yang di situ, kerja di situ, kita tahu dari mana pula uangnya itu, ujung pangkalnya kita tahu semua dari situ, masih juga diambil. Kan kita sudah tahu namanya. Beda yang tidak tahu dengan yang tidak tahu. Yang tahu dengan yang tidak tahu. Kecuali kalau perusahaan, dia mungkin punya perusahaan yang satu bergerak di bidang riba, yang satu bergerak di bidang yang tidak riba. Kita dikasih, ya tidak apa-apa. Kita berhusnudzon saja, mungkin perusahaan ngasih dari uang yang tidak bergerak di riba, kan itu ya. Tapi kalau tidak ada pilihan kecuali itu tak boleh. Karena bagaimanapun haji itu atau umrah ibadah yang mulia, sehingga sesuatu yang puncaknya mulia, maka wasilahnya juga harus mulia. Jangan menghalalkan wasilah untuk mencapai ghayah, menghalalkan wasilah untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan mulia, maka wasilahnya mulia. Wallahu a'lam. Kayak itu, kalau kalau nyambung tumbang konvensional, notaris itu kan sebagai saksi di situ, itu katanya saksi masuk. Kena semua. Kena. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi sawa, kata Rasul. Allah melaknat yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatat riba, yang menyaksikan riba, sama sehukumnya tuh. Aneh kan? Loh, saya kan hanya saksi saja, kenapa kena? Sama hukumnya dengan yang makan. Itu saking jeleknya riba itu, sampai disamakan dosanya. Kena, mau notaris mau apa kena. Kalau dia menyaksikan, apalagi dia pula yang mengeluarkan suratnya, kena juga dia. Tapi uang itu dia hajikan orang. Nggak boleh. Uang riba itu kalaupun harus diambil, dimanfaatkan, bukan untuk disedekahkan, hanya membuang sial. Bahasanya membersihkan harta kita
yang tidak bersih dibersihkan. Jadi niat kita ini mengeluarkan uang riba itu untuk membersihkan harta, bukan sedekah. Pahalanya di situ. Untuk apa? Ya untuk kepentingan umum. Nampak jalan rusak, kasih jalan. Nampak jembatan rusak, kasih jembatan. Solokan atau kamar mandi umum di pesantren, di masjid, di apa kan itu. Nah, sedekahkan ke situ. Itu bukan sedekah. Itu hanya buang sial bahasanya. Jadi niatnya kita mengeluarkan riba itu untuk membersihkan harta. Di situ pahalanya. Bukan untuk sedekah. Kalau jatuhnya zakat dari pegawai bank gimana, Ustaz? Zakat apa? Zakat hasil atau zakat tahunan dia nih dari harta. Enggak. Zakat profesi. Iya, kan sebagai pegawai bank misalnya. Jelas uangnya uang ribawi Nggak bisa uang riba ada zakatnya pula. Nah, uang riba itu walaupun tidak ada zakatnya harus dikeluarkan, dibersihkan. Nggak masuk bisa zakat riba tuh. Uang riba masa masuk zakat? Dia harus dikeluarkan semuanya. Oke. Sampai bersih. Harus berhenti, maksudnya nggak ngomong istri. Nah, harus berhenti di bank. Solusinya itu. Oh, berarti hitungannya kalau ada karyawan bank yang berzakat dia berarti tidak dihitung zakatnya berzakat. Ya enggak lah, itu uang riba. Uang riba itu enggak ada zakatnya. Zakat itu uang bersih. Cuman ada hak orang fakir miskin keluarkan. Kalau banknya ada dibakar, nah itu Begini ya, ada kaedah dalam hadis Rasul itu, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti nanti. Tahu ini banyak ribanya, insya Allah keluar saja karena Allah. Allah ganti nanti itu. Allah ganti pekerjaannya. Pasti Allah ganti. Karena kita meninggalkan sesuatu karena Allah kan. Ini haram, nggak mau saya makan haram. Tinggalkan. Yakin dengan hadis ini, pasti Allah ganti. Walaupun tidak diganti semisal apa yang dia dapat ketika bekerja di instansi riba itu, tapi minimalnya hasilnya itu berkah. Walaupun sedikit berkah lebih baik daripada banyak tak berkah. Minimalnya berkah kan itu. Kita hidup tuh mencari apa sih kalau nggak mencari berkah? Karena itu yang membuat ketenangan hati kita masalahnya. Karena begini ya, kata Nabi SAW, kullu lahmin nabatat min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang ditumbuhkan dari benda haram itu neraka tempatnya. Jadi itu akan mempengaruhi tabiat orang itu. Jadi kalau kita makan yang haram, tabiat kita juga akan terpengaruh. Anak kita akan terpengaruh, istri kita akan terpengaruh. Semua terpengaruh tuh. Nah, itu yang kita takutkan masalahnya. Makanya ada seorang alim yang disebut Imamul Haramaini. Imamnya tanah suci haram. Dua tanah suci haram, Madinah dan Mekah. Namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini. Gurunya Imam Ghazali. Kita kenal Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu gurunya Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini namanya. Itu orang tuanya pantang untuk memakan yang haram. Sampai ketika dia mencetak anaknya Abu Ma'ali Al-Juwaini itu, dia sudah ngomong sama istrinya, ya, jangan kau masukkan benda-benda haram ke mulutmu katanya, karena saya ingin mendapatkan anak soleh. Akhirnya betul-betul dijaga istrinya, tidak boleh makan sembarang makan, dia yang kasih makan. Akhirnya Allah takdirkan hamil istrinya. Kemudian melahirkanlah Abul Ma'ali Al-Juwaini ini. Ketika bayi, ya kan, dia nangis. Ibunya keluar, rupanya di situ ada budaknya. Budaknya sama-sama punya bayi. Karena kasihan dia kan bayi kan, dia nangis-nangis mungkin dia haus. Diambilnya disusui pula. Datanglah ibunya ngamuk-ngamuk, diambil bayinya, dikasih tahu suaminya, dikorekkan nih jarinya ke mulut bayi itu supaya dimuntahkan lagi susunya. Karena dikhawatirkan jangan-jangan si jariyah budak wanita itu memakan yang haram. Ya, dimuntahkan lagi bayi, masih bayi itu, bayangkan. Sampai khawatir seperti itu. Akhirnya Allah takdirkan apa? Jadi ulama besar. Gurunya Imam Ghazali Abu Ma'ali Al-Juwaini. Masalahnya ketika dia berdebat, dia kalau debat tidak pernah terkalahkan. Lihat sejarahnya Abu Ma'ali Al-Juwaini itu ahli debat dia. Maka disebut Imamul Haramain dia. Imamnya tanah suci dua haram tuh, Mekah Madinah tuh. Dan dia gurunya Imam Ghazali. Kalau dia debat, terkadang ada apa namanya tersendat-sendat ucapannya. Sehingga dikatakan, ya Imam, kau ini ahli debat, tapi kadang-kadang kalau berdebat ucapanmu kok agak pelat-pelat gitu. Dia mengatakan, iya, itu gara-gara susu si jariyah yang masuk ke mulut saya katanya. Dia bilang, gara-gara susu satu teguk itu. Itulah yang saya akhirnya jadi agak-agak gagu-gagu ini katanya.
Sampai seperti itu pengaruhnya. Padahal itu aja. Nah, mungkin ya itulah, mungkin ada yang satu tetes sudah masuk tuh. Itu ulama tuh, Abu Ma'ali Al-Juwaini sampai seperti itu. Itulah bahayanya apa namanya barang haram masuk tuh ya. Iya. Kalau sekarang ini di terakhir teman yang menjadi bangsa, itu gimana tuh? Kita yang makan Ustaz? Ya kita harus nonton saja dia dari harta halal dia. Oh, siap. Kalau saya menghindar sering saya sering menghindar. Mas tahunya banyak orang-orang yang mau closing-closingan aja ngajak kopi dulu. Tapi menghindar. Saya lagi tinggi. Malah dia ngajak masalahnya. Kapan lagi makan itu? Lah. Kacau. Oke, sampai di sini. Ya. Kena zakat dari 15 dia itu Baik, kita tutup lagi. Kita tutup dulu baru kita bercanda ya. Kita tutup dulu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.